Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita sampai dalam pembahasan Al-Kabiratul Khamisah, dosa besar yang kelima. Setelah kita menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan dosa besar yang keempat, yaitu hukum meninggalkan salat. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Kabiratul Khamisah, Al-Kabiratul Khamisatu, dosa besar yang kelima. Man'u zakah, enggan untuk menunaikan zakat. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menukilkan beberapa dalil. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat, wa wailul lil musyrikin, celaka bagi orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu mereka yang tidak mau menunaikan zakat dan mereka terhadap akhirat itu mereka kufur. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah di ayat yang ke-34 dan 35, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di hari di mana dipanaskan lempengan-lempengan kepada mereka di neraka jahannam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yaumal qiyamah biqa'in qarqarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pemilik onta dan sapi dan kambing yang tidak menunaikan darinya zakatnya, dan masing-masing punya kadarnya, onta, sapi dan kambing, yang tidak ditunaikan zakatnya kecuali dia ditelentangkan di hari kiamat kelak di sebuah tanah lapang yang datar. Tantihuhu biquruniha, kemudian didatangkan hewan-hewan tadi menanduk dengan tanduknya. Wa tata'uhu bi akhfafiha, dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi aulaha, setiap kali hancur maka kembali lagi menjadi utuh, begitu seterusnya, dan diadab kembali.
hatta yaqdiya bainan nas fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin, sampai Allah Subhanahu wa taala turun untuk memutuskan keputusan kepada seluruh hambanya, yaitu yaumul hisab, di hari dimana kadarnya itu 50.000 tahun. Jadi manusia kelak menunggu hari hisab setelah hari kebangkitan, setelah kiamat selesai, kemudian dibangkitkan seluruh makhluk. Mereka menanti di padang mahsyar yang lamanya itu 50.000 tahun. Nah, dijelaskan di sini orang yang meninggalkan zakat itu dia akan merasakan adab tersebut selama 50.000 tahun sampai datang padanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yara sabilahu, kemudian dia melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kalau tidak ke surga maka ke neraka. Wa ma min sahibi kunzin la yuaddi zakatahu illa muthila lahu kunzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Dan tidaklah seorang yang memiliki harta karun, harta benda, dia tidak tunaikan zakatnya kecuali kelak di hari kiamat dipermisalkan harta benda dia tadi dengan ular yang besar. Di situ diterjemahkan apa itu? Terjemahnya? Hah? Ular. Dengan ular yang sangat besar. Waqad qatala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'i az-zakati, dan sungguh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memerangi orang-orang yang enggan untuk menunaikan zakat. Wa qala, dan beliau berkata, wallahi law mana'uni anaqan, seandainya mereka mencegahku enggan untuk menunaikan anaqan. Anaqan ini kambing betina. Di situ apa diterjemahkan? Ya, seekor anak kambing betina. Demi Allah, katanya Abu Bakar, seandainya mereka enggan untuk menunaikan kepadaku walaupun sekedar seekor anak kambing betina yang dahulu kanu yu'addunaha, yang dahulu mereka menunaikannya, membayarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala man'iha, niscaya benar-benar akan aku perangi mereka karena mereka enggan. Tekstual yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di sini disebutkan oleh sebagian ulama, latar belakang yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka itu adalah karena mereka enggan untuk menunaikannya. Kemudian disebutkan bahwasanya pemicu yang melatar belakangi Abu Bakar memerangi mereka itu sekedar karena mereka enggan untuk menunaikannya. Sebagian mentakwil, kenapa kok diperangi? Karena mereka mengingkari wajibnya. Jadi latar belakang yang memicu yang memicu Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakat, katanya diperangi oleh Abu Bakar karena mereka mengingkari wajibnya. Sementara mengingkari perkara yang diwajibkan oleh syariat, yang itu perkara yang darurat untuk diketahui setiap muslim karena dia rukun Islam. Mengingkari wajibnya salah satu dari rukun Islam, hukumnya kafir bil ijma', nggak ada khilaf. Orang yang mengingkari hukumnya atau orang yang mengingkari wajibnya salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, maka hukumnya kafir. Ulama kemudian memberikan contoh pengecualian dalam perkara tersebut, walaupun dalam wujud waqi'nya nyata, dalam praktek di lapangan bisa jadi tidak didapati. Orang mengingkari wajibnya salah satu dari rukun Islam
dalam keadaan baru masuk Islam, belum mempelajari syariat Islam, belum sempat mempelajari syariat Islam. Masuk Islam disuruh diminta untuk membayar zakat, dia mengingkari. Maka yang demikian bisa jadi dia mendapat udzur atas ketidaktahuannya. Kenapa? Karena baru saja masuk Islam. Yang kedua, orang yang nggak dapat akses sama sekali, tinggal di pedalaman, tidak memiliki akses sama sekali. Ini dua gambaran yang dikecualikan oleh para ulama, dijadikan contoh. Kapan orang yang mengingkari kewajiban dari kewajiban salah satu dari rukun Islam itu tidak dikafirkan dalam dua keadaan ini. Selain daripada itu, maka dia kafir karena dia rukun Islam, perkara yang urgen untuk diketahui oleh setiap individu muslim. Lebih-lebih lagi apabila dia tinggal di negara yang mayoritasnya adalah kaum muslimin, di mana syiar-syiar Islam itu tegak, di mana pendidikan Islam itu tersebar luas. Dan perkara rukun Islam ini perkara yang mujma' di kalangan seluruh kaum muslimin. Ahlul bid'ahnya pun tetap akan mengakui rukun Islam. Tekstual ini, wallahi law mana'uni anaqan. Pemicu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka hanya sekedar karena mereka enggan untuk menunaikan zakat. Berarti dalam tekstual ini dipahami sama saja apakah dia itu enggan menunaikannya karena mengingkari wajibnya, atau enggan menunaikannya karena bakhil, sayang dia hartaku. Nah, bakhil, tapi dia tidak mengingkari wajibnya. Jadi pemicu Abu Bakar memerangi mereka hanya sekedar karena mereka menolak untuk membayar zakat. Bahkan ketika Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka, Umar bin Al-Khattab merasa merasa ada sedikit kebingungan dari sisi bagaimana kita perangi mereka, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, na'am, wa yuqimu shalah wa yuqimu shalah, na'am, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu shalah, atau hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Umar mengatakan, bagaimana bisa kita perangi sementara mereka ini bersyahadat la ilaha illallah? Maka jawabannya Abu Bakar, beliau mengatakan, la aqtulanna, benar-benar akan aku bunuh, benar-benar akan aku perangi, man farraqa bainas salati wa zakah, benar-benar akan aku perangi siapa saja yang membedakan antara salat dan zakat. Kenapa Abu Bakar mengatakan seperti ini ke Umar? Umar kan merasa iskal, bingung, bagaimana kita perangi orang yang tidak mau menunaikan zakat sementara mereka mengatakan la ilaha illallah dan mereka juga sholat. Abu Bakar menjawab, wallahi la aqtulanna man farraqa baina as-shalah wa zakah. Demi Allah, benar-benar akan aku perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Umar ketika disinggung, dijawab dengan jawaban seperti itu, berarti maknanya Abu Bakar tahu nggak kalau Umar sepakat dalam permasalahan sholat? Sepakat. Makanya Abu Bakar mengatakan, demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena di sisi Umar, Abu Bakar tahu, di sisi Umar semua sepakat bahwa saya perkara sholat itu yang meninggalkan maka dia kufur.
Lihat ketegasan Abu Bakar dalam memberikan jawaban. Umar bin Khattab dalam permulaan kebingungan beliau dalam permasalahan ini, beliau termasuk berarti menganggap adanya perbedaan antara sholat dan zakat. Kalau beliau tidak menganggap adanya perbedaan antara sholat dan zakat, gak mungkin akan menyanggah itu, memaparkan kebingungannya. Tapi Abu Bakar langsung memberikan jawaban. Wallahi la aqtulanna man farraqa baina sholati waz zakah. Meskipun itu anta ya Umar. Kan syahidnya begitu. Umar mendengar jawaban ini sudah paham ya. Nah, jawaban seorang alim besar, orang kedua setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti syahidnya dalam tekstual tersebut Umar memahami bahwasanya perkara sholat dan perkara zakat itu tidak ada bedanya dari sisi pandangan Abu Bakar. Qala Allah Ta'ala wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Jangan kamu mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dari keutamaan Allah, huwa khairal lahum, itu lebih baik bagi mereka. Jangan kamu kira, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jauh lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang mereka sayang-sayangkan berupa harta itu, yang mereka bakhil, akan digantungkan, dikalungkan di leher-leher mereka. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan milik Allah lah perbendaharaan warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu dengan apa saja yang kalian amalkan Allah Maha mengetahuinya. Wa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a az-zakata. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, man mana'aha, siapa yang melarang, mencegah, enggan untuk menunaikan zakat, fa inna akhidhuha wa syatra malihi, siapa yang enggan menunaikan zakat, niscaya kami akan mengambilnya dengan paksa, plus ditambah dengan setengah dari hartanya. Sudah diambil zakatnya, diambil juga setengah hartanya dia. Azmatan min azmati Rabbina, ketetapan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihukum dengan hukuman yang berlipat. Yang dia tadi sayangkan untuk keluar 2,5%-nya, misalkan kalau itu zakat mal, malah dihukum dengan diambil setengah dari hartanya. Hadis ini hasan. Wa an Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Amir al-Uqayli anna abahu akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Hadis Abu Hurairah bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Amirun musallat, seorang pemimpin yang bengis, diktator. Wa dzu sarwatin la yuaddi haqqallahi fi malih, orang yang memiliki harta, dia tidak menunaikan hak Allah pada hartanya. Wa faqirun fakhur, dan seorang fakir yang sombong, sudah dia fakir, dia sombong lagi. Naam. Wa an Syarik wa ghairihi an Abi Ishaq wa Abil Ahwas. Abul Ahwas jika meriwayatkannya dari Abdullah, maka Abdullah di situ Abdullah bin Mas'ud. Qala umirtum bis salati wa zakah. Ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Umirtum bis salati wa zakah, faman lam yuzakki fala salatalah. Katanya Abdullah bin Mas'ud,
kalian diperintahkan dengan salat dan zakat. Maka siapa saja yang tidak menunaikan zakat, maka tidak ada salat baginya. Kenapa? Karena tekstual ini menunjukkan berarti hukum meninggalkan zakat, enggan membayar zakat, maka hukumnya sama dengan meninggalkan sholat. Ringkasnya, hukum seseorang yang enggan menunaikan zakat terbagi dua. Yang pertama, ijma', yaitu yang pertama apa yang seluruh ulama kaum muslimin bersepakat di atas hukum tersebut. Perkaranya ijma', tidak ada khilaf. Siapa itu? Siapa yang meninggalkan zakat, enggan menunaikan zakat karena mengingkari akan wajibnya. Enggak mau saya menunaikan zakat pokoknya. Enggak ada zakat-zakatan, enggak wajib. Dan orang yang semisal dia itu termasuk dari orang yang tidak layak baginya untuk dikatakan tidak tahu tentang hukumnya. Bermakna ya, untuk orang sekaliber dan sekapasitas dia itu sangat-sangat tidak mungkin lah untuk dikatakan dia tidak tahu. Seorang muslim aqil, bukan orang yang idiot lemah akal, orang yang memiliki intelektual terdidik dengan pendidikan, tinggal di negara yang syiar-syiar Islam itu tegak. Yang semisal ini tidak mungkin untuk dikatakan dia nggak tahu hukumnya, karena ini perkara yang sifatnya darurat untuk diketahui. Naik kereta api sampai sekarang masih harus pakai vaksin nggak? Hah? Enggak. Anggaplah masih pakai vaksin ya. Anggaplah kereta api loh ini. Sudah enggak? Dia beli tiket. Ternyata diwajibkan untuk vaksin. Sampai di stasiun nggak boleh sama petugasnya, karena tidak bisa menunjukkan sertifikasi vaksin. Layak nggak kalau dia marah-marah, saya nggak tahu kalau vaksin itu ternyata dipersyaratkan untuk dibolehkannya naik, sementara sosialisasi itu sudah sedemikian luas. Layak nggak untuk dia marah? Orang di lampu merah dia terjang, ditilang sama polisi, saya nggak tahu kalau merah itu ternyata berhenti. Mungkin nggak seperti ini alasannya? Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak layak untuk dia jahil atau tidak tahu dalam permasalahan yang sifatnya sangat mendasar. Begitu pula dalam permasalahan rukun Islam. Bagi seorang muslim, dia menisbatkan ke dalam Islam, dia berakal, dia terdidik, tinggal di negeri yang syiar-syiar Islam itu tegak, kaum muslimin juga mayoritas. Nah, kemudian dia mengatakan nggak mau, nggak zakat-zakatan. Kenapa? Nggak wajib. Nah, orang yang seperti ini secara ijma' maka dia hukumnya kafir, tidak ada khilaf. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu perkara yang diketahui dalam syariat ini secara darurat. Adapun propaganda yang dihembuskan oleh salah satu kelompok yang mereka membatasi bahwasanya, memutlakkan, menggeneralisir bahwasanya hukum asal itu adalah ketidaktahuan, maka mereka akan selalu mengatakan hukum mengingkari perkara yang darurat dalam Islam itu hanya berlaku umum. Sifatnya global, umum. Tapi menerapkannya kepada individu secara spesifik tidak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tahu, selalu begitu. Jadi mereka tidak akan menetapkan kekufuran atau hukum syirik pada seseorang secara spesifik, karena hukum asal bagi mereka orang itu akan selalu tidak tahu. Nah,
Jadi mereka menggeneralisir perkara yang dibahas di kalangan para ulama sebagai permasalahan al-udhru bil jahal. Dispensasi udzur atas ketidaktahuan terhadap perkara syariat. Makanya mereka mengatakan nggak boleh kamu katakan orang yang minum khamr itu fasik. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tahu. Orang berzina nggak bisa, dia memang kita katakan orang yang berzina itu ahli ma'asi, fasik, dosa besar. Tapi itu secara umum. Ketika ditetapkan kepada pelaku secara spesifik, orang itu berzina, jangan kamu katakan fasik. Datangi dulu, katakan zina itu nggak boleh loh. Kalau sudah kamu sampaikan di itu dan dia mengerti dan dia tetap melakukan, baru bisa dikatakan fasik. Mungkin nggak ini? Orang berzina dengan istri tetangganya, saya nggak tahu kalau ternyata haram. Ini propaganda pemikiran murji'ah yang sekarang menjamur di kalangan kaum muslimin. Rasa fobia terhadap fitnah khawarij dan pengkafiran secara membabi buta, serampangan, ini membuat mereka terjatuh dalam permasalahan yang malah berlebihan, sehingga mereka generalisir seperti itu. Mereka katakan hukum asalnya tidak tahu. Ini yang pertama, yaitu permasalahan yang sifatnya ijma'. Tidak ada perselisihan padanya, yaitu apa? Apabila mengingkari kewajiban zakat, mengingkari wajibnya menunaikan zakat bagi seseorang yang semisal dirinya itu tidak masuk akal untuk dikatakan tidak tahu. Kecuali kalau dia idiot, lemah akalnya mungkin. Yang kedua, yaitu apa yang diperselisihkan padanya. Apa itu? Hukum meninggalkan zakat bukhlan, karena bakhil, kikir, pelit. Tapi dia meyakini ya memang wajib. Nah, dia tidak mengingkarinya, cuman ya karena tamaknya dia terhadap hartanya itu, dia enggan. Wah, saya sudah kerja banting tulang, keluar dari pagi pulang sore, enak saja mana saya kasihkan orang misalkan. Dia nggak mau keluarkan zakatnya, tapi dia meyakini wajibnya. Apa hukum dalam keadaan yang seperti ini? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat khilaf. Yang pertama, hukumnya kafir. Jadi sama dengan permasalahan apa? Salat. Apa dalilnya? Di antara dalil-dalilnya, Allah senantiasa menyebutkan salat diiringi dengan zakat. Satu. Kedua, ijma' para sahabat, ijma' generasi sahabat yang berpendapat dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dinukilkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika beliau menyanggah Abu Bakar, itu bukan karena beliau mengingkari, tapi menanyakan kepastiannya, iskal. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu an kemudian memaparkan argumentasinya, menjelaskannya,
Maka para sahabat semuanya kemudian tidak diketahui menyelisih Abu Bakar. Semua bersepakat di atas pendapatnya Abu Bakar. Dan ini sifatnya ijma' qat'i, ijma' yang bisa dipastikan. Kalau dikatakan bisa saja di sana ada sahabat yang karena segan dengan Abu Bakar, beliau tidak setuju. Berarti kan kalau begitu adanya ketidaksetujuan menafikan ijma'. Kalau diketahui adanya ketidaksetujuan dari salah satu sahabat, berarti ijma' ternafikan. Tapi karena tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa saya ada keberatan atau pendapat pandangan lain dari sahabat, menunjukkan bahwasanya itu berarti ijma'. Kalau mau diragukan permasalahan ijma' ini dengan mengatakan bisa saja di sana ada pendapat sahabat tapi segan, sungkan sama Abu Bakar. Kalau gitu ya kita katakan juga berarti baiatnya kaum muslimin kepada Abu Bakar sebagai khalifah juga bukan ijma'. Karena bisa jadi kalau menurut pentakdiran kalian bisa jadi juga di sana sahabat ada yang tidak setuju. Karena kan di awal-awal setelah meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan terjadi khilaf sedikit. Terjadi khilaf siapa yang berhak untuk menggantikan atau bertindak sebagai khalifatul muslimin. Sebagian mengatakan dari kalangan muhajirin, sebagian mengatakan dari kalangan ansor. Ma'ruf dalam sejarah. Sampai kemudian para pembesar sahabat memutuskan bahwasanya Abu Bakar lah yang berhak, yang paling berhak menjadi khalifah, dan ini bil ijma'. Secara nas dan juga ijma'. Nas dari sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengesankan, sudah memberikan isyarat-isyarat, seperti disuruh untuk memimpin sholat, isyarat-isyarat walaupun tidak secara sharih terang-terangan. Intinya kemudian dikatakan ajma'u al-muslimun. Para kaum muslimin sahabat semua bersepakat bahwa Abu Bakar itulah khalifahnya. Begitu pula dalam permasalahan kasus zakat ini. Terjadi ijma' di kalangan para sahabat. Terjadi ijma' di kalangan para sahabat dengan menetapi pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang menukil ijma' di antaranya para ulama, Abu Ya'la Qadhi Hambali dalam kitabnya Masail al-Iman, dan Abu Bakar al-Jassas al-Hanafi, faqih besar dari kalangan mazhab Hanafi, dalam kitabnya Ahkamul Quran, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa jilid ke-28 halaman 519. Dan ini dirojihkan oleh Samahatul Syekh Mufti Kerajaan Saudi Arabia yang pertama, yaitu Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, guru besarnya Syekh bin Baz rahimahullah, pencetus dan pendiri Jami'atul Islamiyah di Madinah. Beliau berpendapat dalam fatwa dan rasailnya bahwasanya enggan menunaikan zakat walaupun dalam keadaan tidak mengingkari wajibnya, maka hukumnya riddah, sama dengan sholat. Pendapat yang kedua, hukumnya tidak kafir, tapi dosa besar. Dan ini pendapat jumhur ulama al-mutaakhirin, pendapat jumhur ulama dari kalangan al-mutaakhirin. Kalau dikatakan al-mutaqaddimun itu 3 generasi pertama. Setelah itu semua adalah mutaakhirun.
Jumhur ulama dari kalangan al-mutaakhirun berpendapat bahwasanya hukumnya tidak kafir tapi dosa besar, dan ini pendapat dipilih oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, lembaga riset dan fatwa di Saudi Arabia, dan pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hukumnya tidak kafir. Kenapa? Di kalangan orang-orang mutaakhirun, para ulama, mereka mengatakan bahwasanya penamaan gelaran orang-orang yang enggan menunaikan zakat dengan riddah, dengan kemurtadan, itu babnya adalah majaz, hiperbol, bukan secara hakiki. Bukan secara makna yang sebenar-benarnya. Apa maknanya majaz? Dalam ilmu usul ada kalimah itu, lafaz itu terbagi dua, hakiki secara hakikatnya dan majaz. Hakikat itu apa? Hakikat itu adalah sebuah lafaz yang memang diletakkan, atau sebuah makna yang memang diletakkan, sebuah lafaz yang memang diletakkan untuk sesuatu yang diberi nama itu. Ini namanya apa? Pena. Ini namanya pena. Semua orang Indonesia kalau kita tanya ini namanya apa, dia akan menjawab pena. Ketika lafaz pena itu diletakkan untuk benda yang berwujud seperti ini, maka dia penggunaannya secara hakiki. Tapi kalau anak katakan ini pedang saya, ini pedangnya seorang penuntut ilmu itu adalah pena, anak bahasakan dengan pedang, berarti ini namanya majaz. Kenapa? Karena lafaz pedang itu diletakkan untuk suatu wujud yang nggak seperti ini. Tapi mungkin nggak ini dikatakan pedang? Nah, mungkin pedangnya seorang penuntut ilmu. Nah, itu makna hakiki dan majaz. Mereka mengatakan penamaan riddah, kemurtadan dan kekufuran pada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat di kalangan al-mutaqaddimun, yaitu kalangan para sahabat, itu dalam rangka majaz, bukan maknanya murtad keluar dari Islam. Katanya begitu. Sama kayak orang-orang ahlu ta'wil, mereka mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin, Allah itu turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa hina yabqa thulutsal akhir, ketika tersisa 2/3. Hina yabqa thulutsul akhir, ketika tersisa 1/3 malam. Dikatakan dalam tekstual hadis yanzilu rabbuna, turun Rabb kita, turun Rabb kita. Berarti perbuatannya apa? Turun. Subjeknya Rabb kita. Katanya ahlu ta'wil, tidak begitu, itu majaz. Bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya Allah. Kok bisa? Bisa. Contohnya misalkan bana al-amiru qasrahu,
presiden itu membangun istananya. Predikatnya apa? Perbuatannya membangun. Subjeknya presiden. Dalam secara urf, apakah perbuatan itu langsung dilakukan oleh presidennya? Yang mengangkat batu batanya, yang ngaduk semennya? Tidak. Mereka mengkiaskan dengan seperti itu. Karena dalam bahasa Arab terkadang dinisbatkan perbuatan itu bukan kepada pelakunya langsung. Katanya mereka begitu. Contohnya itu, presiden membangun istananya, nggak mungkin presiden yang bekerja langsung. Maka dalam kasus Yanzilu Rabbuna ini juga seperti itu katanya mereka. Dan ulama telah menjelaskan bantahan yang demikian, bahwasanya hukum asal pada sebuah kalam itu ya sesuai hakikatnya, tidak ada pentakdiran. Pentakdiran itu butuh kepada dalil, sementara kan nggak ada dalil. Sementara analogi presiden itu membangun istananya untuk dipahami bahwa saya bukan presiden yang terlibat langsung, kita punya dalil dari mana? Dari mana dalilnya? Dari waqi' yang terjadi. Nah, sementara kita juga nggak tahu waqi'-nya yang terjadi itu apakah Allah yang turun atau rahmatnya Allah atau perintahnya Allah atau malaikatnya Allah. Nggak ada, kita nggak tahu dalil. Berarti hukum asalnya daripada kita mereka-reka yang kita tidak bisa menjangkaunya, ya kita imani lafadz itu sebagaimana adanya. Ini makna hakiki dan majaz. Kembali lagi sedikit ke permasalahan riddah ini. Katanya Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, orang-orang yang menamakan penamaan orang-orang yang enggan membayar zakat itu dengan kemurtadan, itu majaz, bukan di atas makna yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa majaz ya? Maksudnya bukan murtad tapi dosa besar. Berarti ini kan pemalingan lafadz dari makna yang hakiki. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan An-Nawawi, dan keduanya ma'ruf sebagai pentakwil. Mereka mengatakan dalam Fathul Bari jilid ke-12 halaman 277, wa innama utliqa al-kufru fi awalil qissah liyashmala as-sinfain. Mensyarah hadis Abu Hurairah ini tentang permasalahan zakat, beliau mengatakan diitlakan penamaan kufur itu agar mencakup dua golongan. Siapa itu? Yaitu mereka yang mengingkari fahuwa fi haqqi man jahada haqiqatan, berlaku bagi mereka yang memang benar-benar mengingkari wajibnya zakat. Kekufuran itu disebutkan dalam tekstual hadis dengan lafadz kekufuran agar mencakup dua kelompok. Kelompok pertama, hukum itu berlaku bagi orang yang memang mengingkari wajibnya zakat. Berarti kalau begitu penerapan kekufuran itu secara hakiki, secara peletakan maknanya. Wa fi haqqil akharin, dan juga berlaku pada kelompok yang lain majaz, berupa majaz. Al-mutaakhirun, dari kalangan ulama-ulama al-mutaakhirun sampai kepada yang belakangan di masa ini, tidak bisa lepas dari syuruhat penjelasannya dari An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi mereka menganggap bahwasanya kufur di sini, riddah di sini yang disepakati oleh para sahabat maknanya adalah majaz. Dan Syekhul Islam membantah dengan bantahan yang mendetail dalam permasalahan ini. Insyaallah kita kaji di pertemuan berikutnya. Dan nanti juga dipaparkan dalam syarah Syekh Al-Utsaimin sisi pendalilan kalau beliau tidak memandang majaz, tapi ada di sana dari tekstual hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan zakat
dalam keadaan dia tidak mengingkari wajibnya, itu tidak teranggap murtad atau kafir. Baik, kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.